Oke, perkenalkan nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 11 IKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasikan Bitcoin menggunakan dua akses koin. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan 3 kabelan. Saya juga menggunakan kabel internet. Selain itu, saya juga menggunakan satu router mikrotik dengan tipe RB750R2. Saya juga menggunakan 2 akses point beserta dengan kabel adaptornya. 2 akses point ini sudah saya riset konfigurasinya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol yang ada di ujung sini. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tahap topologi pengkabelan. Kabelan yang pertama akan saya hubungkan di router pada port 2. Akan saya sambungkan ke laptop atau perangkat yang saya gunakan. Selain itu, kabelan yang kedua akan saya hubungkan di port nomor 3 pada router dengan di akses point yang pertama pada port 1-nya. Selain itu, kabelan yang ketiga ini akan saya hubungkan di akses point pada port 1 dengan saya hubungkan di port nomor 4 pada router. Selain itu, kabel internetnya akan saya hubungkan di router pada port internet. Nah, setelah menjelaskan topologi pengkabelan, saya akan masuk pada tahap konfigurasi di software Winbox. Pertama-tama kita pergi ke Winbox terlebih dahulu. Kemudian kita login sebagai admin dari router yang kita gunakan. List yang belakangnya 27 ya? Titik 27, belakang routernya. Enggak ini, yang address. Setelah itu, kita riset konfigurasi dari router terlebih dahulu dengan cara masuk ke sistem, kemudian pilih riset konfigurasi, kemudian kita pilih do not backup. Kita tunggu sampai riset konfigurasinya itu berhasil dilakukan. Nah, jika tampilan layarnya sudah seperti ini, kita pilih saja remove konfigurasi.
Kemudian kita pergi ke interface untuk memberi komen pada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan juga Ether 4. Ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan juga Ether 4. Untuk Ether 1 akan saya beri komen atau display name yaitu inet atau internet. Sedangkan Ether 2 akan saya beri komen yaitu LAN. Sedangkan Ether 3 akan saya beri komen yaitu HP1. Sedangkan Ether 4 akan saya berikan komen yaitu P2. Setelah itu saya akan pergi ke IP, kemudian klik address. Kita tambahkan address listnya. Untuk interface pada Ether 2 akan saya beri address yaitu 192.150.1/24. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Sedangkan Ether 3-nya kita beri address yaitu 192.168.100.1/24. Kemudian OK. Untuk Ether 4-nya kita masukkan addressnya yaitu 192.168.150.1/24. Kemudian kita apply-kan, setelah itu kita OK. Jika sudah, saya akan pergi lagi ke IP. Kemudian kita pergi lagi ke DHCP client. Kita klik tanda tambah. Untuk interface-nya bawahnya adalah Ether 1. Setelah itu kita klik apply, kemudian kita klik OK. Cek statusnya ini harus bounce. Kemudian kita pergi lagi ke IP, setelah itu pergi ke DHCP server, kita pergi ke DHCP setup. Untuk interface-nya adalah Ether 2 sampai Ether 4. Ini kita klik next saja terus. Kita lakukan juga pada Ether 3 dan juga Ether 4. Jika sudah, kita pergi lagi ke IP. Kemudian di sini saya akan memberikan server pada DNS. Untuk server pertama yaitu 8.8.8.8. Sedangkan server kedua adalah 8.8.4.4. Kemudian kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah, saya akan pergi ke IP lagi. Kemudian saya akan pergi ke firewall. Kita klik NAT. Kemudian kita klik tanda tambah. Kita ganti action-nya menjadi masquerade. Setelah itu kita pergi lagi ke IP, kemudian kita ke hotspot. Kita klik hotspot setup. Untuk interface-nya adalah Ether 3 atau access point pertama dan juga Ether 4 atau access point yang kedua. Ini kita next saja terus. Dan sname-nya akan saya buat menggunakan nama saya sendiri, diakhiri dengan .net, Ananda.net. Kemudian next. Sedangkan di Ether 4-nya select certificate-nya kita ganti menjadi node. Kemudian kita klik saja next. Di sini DNS name-nya itu terhubung dengan Ether yang 3 tadi. Kemudian kita tinggal klik next. Nah, jika sudah, saya akan pergi ke sistem. Setelah itu, saya akan pergi ke user. Kita klik tanda tambah. Setelah itu, untuk namanya ini kita ganti menjadi Bitcoin.
Sedangkan grupnya kita ganti menjadi full. Untuk passwordnya kita ketikkan saja 1234. Begitu juga dengan konfirmasi passwordnya 1234. Kemudian komennya kita beri komen user Mikmon. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, saya akan tes terminalnya dengan cara klik new terminal. Setelah itu ketikkan ping spasi 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, jadi di sini routernya itu sudah menggunakan internet. Bagaimana dengan perangkat yang saya pakai? Apakah sudah mendapat internet atau belum? Itu kita cek dengan cara melalui CMD. Kita ketikkan ping spasi 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, jika masih tanpa seperti ini, kita cek apakah perangkat ini sudah mendapatkan IP dengan cara kita pergi ke control panel. Setelah itu pilih network and internet. Kemudian kita bisa pilih yang ini. Kemudian kita pilih change adapter settings. Nah, itu karena kita menggunakan sumber internet tadi, kita pilih yang Ethernet ini. Kemudian kita pilih details. Nah, di sini IP perangkatnya belum berubah. Jadi saya akan reboot terlebih dahulu router yang saya gunakan atau Winbox yang saya gunakan. Kita pergi ke sistem, kemudian pilih reboot. Kita tunggu saja sampai rebootnya itu selesai dilakukan. Kalau sudah, kita bisa cek komen lagi dengan cara kita ketikkan aja ping spasi 8.8.8.8. Nah, jadi di sini tandanya jaringan sudah saya buat berhasil digunakan atau jaringannya ini udah masuk ke dalam perangkat saya sendiri. Kemudian setelah itu saya akan konfigurasikan kedua akses point yang saya pakai. Tapi sebelum itu saya akan buka dulu kabelannya. Di sini kabelan yang terhubung pada router di Ethernet 2, ETH2 akan saya ganti, akan saya copot. Saya ganti kabelannya ini sehingga kabelan ini terhubung di antara laptop dan juga akses point pertama pada port nomor 1. Kemudian di sini saya akan pergi ke web browser untuk mencari sebuah alamat, yaitu 192.168.0.1. Nah, jika tampilan layarnya sudah seperti ini, saya akan klikkan username-nya, saya akan ketikkan username-nya, yaitu admin menggunakan huruf kecil, begitu juga dengan password-nya, yaitu admin menggunakan huruf kecil. Kemudian kita tinggal klik next. Jika diberi pilihan seperti ini, saya akan pilih access point.
Setelah itu untuk ID-nya kita pilih, kita ketikkan Ananda, akses point yang pertama. Kemudian ini kita pilih disable wireless security, kemudian kita klik next. Setelah itu kita klik next saja. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu sampai rebootingnya selesai dilakukan. Nah, jika sudah seperti ini, maka tandanya konfigurasi dari akses point yang baru saja saya lakukan itu berhasil. Jadi di sini saya akan konfigurasikan akses point yang kedua. Kabelannya juga sama. Kabel yang terhubung dengan laptop akan saya sambungkan atau akan saya hubungkan dengan akses point yang kedua di port nomor 2. Kemudian saya akan membuka alamat yang sebelumnya baru saja saya kunjungi. Untuk konfigurasi akses point yang kedua, username-nya sama, admin menggunakan huruf kecil. Begitu juga dengan password-nya. Untuk SSID-nya akan saya ganti menjadi Ananda. Akses point yang kedua. Kemudian kita ganti menjadi disable wireless security. Kita pilih next. Tunggu sampai rebootingnya ini selesai dilakukan. Nah, jika sudah, itu tandanya konfigurasi dari akses point yang kedua itu berhasil dilakukan. Kemudian saya akan pindahkan kabel LAN yang terhubung dengan laptop dan juga akses point kedua kembali ke router pada router nomor 2. Jadi di sini kita akan mulai tahapan konfigurasi Micron-nya. Pertama-tama kita download terlebih dahulu software Micron-nya dengan cara kita cari di web browser yaitu Micron. Setelah itu kita pilih web yang pertama kali muncul, paling atas muncul. Kemudian di bagian ini kita bisa pilih yang Micron versi 3. Kita scroll saja ke bawah, kemudian klik download Micron versi 3. Ya, klik lagi Micron versi 3 tambah web server.
Kita tunggu sampai file downloadnya selesai. Kita bisa menuju pada file export. Kemudian file Bitcoin yang sudah kita download tadi bisa kita ekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih Bitcoin server di carsel aplikasi ini. Setelah itu kita pilih Open Bitcoin. Kita masukkan username-nya yaitu Bitcoin menggunakan huruf kecil. Sedangkan passwordnya adalah 1234. Kita klik login. Dan ini kita hapus dulu sisa-sisa pemakaian sebelumnya. Ini kita delete aja. Kemudian kita add router. Untuk session name-nya bisa kita buat ananda.net 1. Sedangkan IP mikrotiknya adalah IP dari Ether 4 atau akses point yang pertama yaitu 192.168.100.1. Sedangkan hotspot name-nya itu bisa kita ambil atau bisa kita lihat dari Winbox. Ada di IP, kemudian hotspot, setelah itu server profiles. Jadi kita akan gunakan AS-proof 1 ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan. Untuk DNS name-nya ini bisa kita pakai ananda.net. Itu sesuai dengan yang ada di Winbox yang ini. Kemudian jika sudah, kita tinggal save. Kemudian kita klik link. Setelah itu kita klik connect. Kita pergi ke setting. Setelah itu kita pilih session setting. Kemudian kita tambah lagi router. Nah, di sini saya akan masukkan session name-nya adalah ananda.net 2. Kemudian untuk IP mikrotiknya ada di Ether 4 pada Winbox atau akses point yang kedua yaitu 192.168.150.1. Kemudian hotspot name-nya bisa kita cek juga di Winbox. Ada di hotspot server file juga, yaitu yang ini AS-proof 2 ini. Untuk DNS-nya masih sama, ananda.net. Tinggal kita save aja, kemudian kita ping. Setelah itu kita connect. Gantinya terlebih dahulu menjadi ananda.net 1. Kemudian kita pergi ke hotspot, setelah itu pilih generate. Untuk kolomnya seperti ini, tandanya jumlah voucher yang mau akan kita buat. Jadi di sini saya akan pilih 5 voucher. Sedangkan user mode-nya akan saya pilih username sama dengan password. Untuk name-nya ini maksudnya itu jumlah username dan juga jumlah password. Jadi di sini saya akan pilih 3 digit. Kemudian karakternya saya akan pilih angka random. Profilnya 1 jam 5 kan. Untuk time limit, data limit, dan juga comment itu udah diisi. Kita tinggal klik small. Nah, jadi di sini vouchernya sudah jadi. Ini kita ganti lagi menjadi ananda.net 2. Kemudian kita pilih user, setelah itu generate. Ininya kita ganti juga 5. Kemudian username sama dengan password 3. Setelah itu ini kita buat prefixnya AP2. Ini juga random 1 2 3 4. Kemudian 2 jam 10 kali.
Jadi di sini voucher yang kedua juga sudah saya buat. Kemudian saya akan mencoba voucher yang sudah saya buat ini. Tapi sebelum itu saya ganti dulu adapternya. Kita pergi ke network and sharing center, kemudian pilih change adapter. Kemudian ke Ethernetnya kita disable. Kemudian untuk wifi-nya kita enable. Jika sudah, kita pilih akses point yang pertama yang sudah saya buat tadi. Di sini ada Ananda 1ip.net. Kemudian akan saya connect. Kemudian kita masukkan username atau password dari voucher yang pertama kita buat. Saya akan menggunakan dengan kode 885 ini. Begitu juga dengan passwordnya, karena tadi kita buat password dan juga username-nya sama. Jadi kita lihat di sini saya sudah menggunakan jaringan yang sudah saya buat. Kita cek melalui YouTube. Di sini YouTube-nya juga sudah dapat kita akses. Saya akan mencoba pada akses point yang kedua. Untuk akses point yang kedua atau jaringan yang kedua akan saya cek menggunakan handphone. Jadi kita masuk ke jaringan yang sudah saya buat yang ananda2ap.net. Kemudian kita masukkan kode vouchernya AP 2759 AP 2759. Jika sudah, saya akan cek YouTube. Jadi di sini YouTube-nya sudah dapat kita akses. Oke, jadi sekian video penjelasan dari saya mengenai Nikon menggunakan akses point. Terima kasih.